Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Teteh hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi dengan matematika. Seperti biasa kita akan bahas soal dulu tentang peluang suatu kejadian ya yang sekarang itu. Kita bahas nomor 1. Peluang sampel dari pelemparan dua buah koin adalah, kita jawab, berarti dua buah koin, ada koin 1, angka gambar, koin 2, angka gambar, angka gambar. Nanti pasangannya A, A, dan GG. Jadi ruang sampelnya adalah A, AG, GA, dan GG dari pasangan-pasangannya ya. Nomor 2. Banyaknya ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu dan 3 buah koin adalah, kita coba pakai rumus cepat ya. Ingat, dan itu kali atau itu tambah. 1 dadu dan 3 koin berarti dikali ya. NS-nya berarti 1 dadu 6 pangkat 1 karena dadu itu sisinya 6. Kalau 3 koin berarti 2 ya, pangkat 3 karena sisinya 2 dan 3 koin ini berarti pangkatnya 3. Nah, kita kalikan hasilnya berarti 6 dikali dengan 8 adalah 48. Soal nomor 3. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, banyaknya kejadian muncul mata dadu berjumlah 8 adalah, kita lihat jawabannya. Nah, boleh kalian lihat tabel ini, maka kalian cari yang mana yang dijumlahkan menjadi 8. Maka 26, 35, 44, 53, dan 62. Jadi, banyaknya kejadiannya adalah 5. Ada 5 pasang ya di sana. Soal nomor 4. Pada pengatosan 3 koin sekaligus, banyaknya kejadian munculnya 2 angka adalah, kita lihat, ini 3 koin ya, berarti ada koin 1, koin 2, dan koin 3. Kita pasang-pasangkan, jadi ada 8 pasangan. Dan di sini kejadiannya muncul 2 angka, kalian cari yang A-nya ada 2. Berarti ini ya, AAG, AGA, dan GAA. Jadi banyaknya kejadiannya adalah 3 ya, karena ada 3 pasang. Soal nomor 5. Dari seperangkat kartu bridge yang berjumlah 52 kartu, diambil satu kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu bernomor 10 adalah, kita lihat jawabannya, kartu nomor 10 itu ada 4 karena ada 2 merah dan 2 hitam. Nah, jadi di sini NA-nya ada 4, kemudian NS-nya 52. Maka peluangnya tinggal kita bagikan NA dibagi dengan NS, maka isinya adalah 4/52. Soal nomor 6. 3 koin dilambungkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya 3 sisi gambar adalah, 3 koin seperti tadi ya, 3 sisi gambar berarti GGG. Nah, jadinya NA-nya ada 1, kemudian NS-nya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Maka peluangnya adalah NA dibagi NS 1/8. Soal nomor 7. Peluang munculnya 2 angka pada pelemparan 2 koin adalah, nah 2 koin kan seperti ini ya. 2 angka berarti hanya 1 ya. Jadi NA-nya 1, kemudian NS-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka peluangnya NA per NS sama dengan 1/4. Soal nomor 8. Peluang munculnya mata dadu 7 dari pelemparan sebuah dadu adalah, kita lihat jawabannya. Mata dadu 7 itu tidak ada, jadi NA-nya 0. Mata dadu 7 kenapa tidak ada? Karena mata dadu itu cuma 6 angka ya, jadi tidak ada mata dadu 7. Jadi NA-nya 0. Kemudian NS-nya sama dengan 6 karena 1 dadu. Peluangnya NA dibagi NS berarti 0 dibagi 6, 0. Nah, ini termasuk peluang yang mustahil ya. Kalau yang mustahil kan sudah pasti 0 ya. Kalian tinggal lihat aja. Mata dadu 7 ini kan mustahil gitu. Tidak ada mata dadu 7 di dadu. Maka pasti 0 jawabannya. Soal nomor 9. Pada pelemparan 2 buah dadu, peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 8 adalah, mata dadu berjumlah 8. 26, 35, 44, 53, 62. Ini yang tadi ya. Ada 5 pasang. Kemudian NS-nya 6 pangkat 2 atau 36. Maka peluangnya adalah NA dibagi NS 5/36. Oke, sekarang soal nomor 10. Pada percobaan mengambil satu kartu pada kartu bridge, banyaknya frekuensi harapan terambilnya kartu king hitam jika dilakukan sebanyak 104 kali adalah, kita lihat jawabannya. King hitam itu ada 2, satu king sekop dan satu king keriting. Maka NA-nya sama dengan 2, NS-nya 52. Dari sini kita cari peluangnya, berarti NA per NS 2/52. Nah, setelah itu kita cari frekuensi harapan. Rumusnya adalah N kali PA. N-nya ada 104, PA-nya 2/52. 104 dibagi 52 dapat 2, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4 ya. Semoga bisa difahami ya. Setelah ini masih ada materi tentang kejadian majemuk. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Oke, sekarang kita akan bahas materi tentang kejadian majemuk. Kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 6 yang akan dibahas. Yang pertama adalah komplement, yang kedua adalah 2 kejadian saling lepas, yang ketiga 2 kejadian tidak saling lepas, yang keempat
dua kejadian saling bebas stokastik. Yang kelima, dua kejadian bersyarat atau saling bergantungan. Dan yang keenam, peluang pengambilan. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita bahas yang pertama dulu, komplement. Perhatikan diagram Venn berikut. Di sini ada diagram seperti ini. Ini adalah himpunan A, ini arsirannya ya. Apa yang diarsir kita lihat. Kejadian bukan A dari himpunan S ditulis A aksen atau A pangkat C. Ya, C itu komplement maksudnya. A pangkat C itu yang mana ini? Jadi ini adalah himpunan A yang lingkaran ini, yang di luarnya itu berarti yang bukan A ya, atau komplemennya. Di sini rumusnya peluang kejadian A itu sama dengan 1 dikurangi peluang bukan kejadian A. Jadi nanti ada hubungannya ya, yang kejadian dengan yang bukan kejadian itu nanti totalnya 1. Keywordnya di sini ada kata bukan. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang munculnya mata dadu bukan prima. Kita lihat pembahasannya, keywordnya bukan prima. Nah, misalkan A kejadian muncul mata dadu prima, berarti kalau kita lihat A sama dengan 2, 3, 5 karena prima ya. Di sini NA-nya sama dengan 3, NS-nya karena sebuah dadu berarti 6. Kita cari peluangnya, berarti NA per NS 3 dibagi 6, 1 per 2. Kemudian kita cari peluang komplemennya, berarti 1 dikurangi peluangnya, 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Jadi peluang munculnya mata dadu bukan prima sama dengan setengah. Kita lihat contoh selanjutnya, contoh yang kedua. Pada musim pancaroba, peluang terkena penyakit adalah 0,34. Jika jumlah warga ada 100, maka warga yang tidak terkena penyakit ada sebanyak, di sini ada kata tidak ya. Jadi salah satu keyword komplement juga ada termasuknya salah satunya tidak. Nah, yang lainnya adalah bukan. Pembahasannya, misalkan A terkena penyakit, berarti peluang A adalah 0,34. Kalau peluang komplemennya berarti 1 dikurangi peluangnya, 1 dikurangi 0,34 sama dengan 0,66. Karena ditanya ada berapa banyak, maka di sini kita lihat N-nya ada 100 warga ya. Banyaknya warga yang tidak terkena penyakit berarti peluang yang tidaknya dikali dengan N, 0,66 dikali 100 sama dengan 66 warga. Sekarang kita masuk ke yang kedua, dua kejadian saling lepas. Pada suatu percobaan, jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama, maka A dan B disebut kejadian saling lepas. Nilai peluang kejadian A atau kejadian B yaitu, nah ini kita lihat ya, di sini berarti A dan B-nya itu berpisah ya, tidak ada keterkaitan, jadi tidak mungkin terjadi bersama-sama di sini. Nah, peluang kejadian A atau kejadian B yaitu, karena di sini ada kata-kata atau ya, keyword yang waktu itu atau itu ditambah. Jadi peluang A ditambah dengan peluang B ya masing-masingnya, karena di sini tidak ada keterkaitannya sama sekali. Jadi tinggal ditambahkan peluang masing-masing dari A dan B. Karena irisannya 0, ini adalah irisan. Irisan itu yang samanya ya, tidak ada irisan di sini, tidak ada yang samanya. Kita harus ingat dan itu kali atau itu tambah. Kita lihat contohnya. Pada pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali, berapakah peluang muncul mata dadu 5 atau mata dadu 1? Pembahasannya. Peluang mata dadu 5, kita tulis PA. Mata dadu 5 kan ada 1 ya, jadinya 1 per 6. Kemudian peluang mata dadu 1 itu PB, karena 1 itu ada 1, ya maka peluangnya juga 1 per 6. Peluang muncul mata dadu 5 atau mata dadu 1, di sini ada kata kunci atau ya, berarti ditambahkan peluang A ditambah peluang B, berarti 1 per 6 tambah 1 per 6, 2 per 6. Kita perkecil lagi boleh, jadi 1 per 3. Kita lihat yang ketiga sekarang, teorinya tentang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, pada suatu percobaan, jika kejadian A dan kejadian B terdapat kejadian yang bersama-sama, maka A dan B disebut kejadian tidak saling lepas. Nah, ini rumusnya ya, karena tidak saling lepas, jadi tidak hanya ditambahkan ini, tapi dikurangi yang samanya. Karena yang samanya itu bukan 0, atau ada yang samanya berarti di sini. Jadi A dan B itu ada irisannya nih yang tengah, ya, ada yang samanya di sini. Kita lihat contohnya seperti apa. Pada pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali, berapakah peluang muncul mata dadu prima atau mata dadu ganjil? Kita lihat pembahasannya. Mata dadu prima itu kan 2, 3, 5. NA-nya 3, NS-nya 6 karena 1 dadu. Berarti peluangnya 3 per 6. Sekarang kita lihat mata dadu ganjil. Ganjil itu 1, 3, 5. Berarti NB-nya 3, NS-nya 6. Peluangnya 3 per 6. Di sini mata dadu yang samanya berarti antara prima dan ganjil ada yang sama nih. Siapa? 3 dan 5. Yang sama itu lambangnya seperti ini ya, namanya irisan.
Nah, karena ada yang sama 3 dan 5, di sini kita cari peluang irisannya. Ada 2 ya, N-nya, NS-nya tetap 6. Berarti peluangnya 2/6. Jadi rumus peluang muncul mata dadu prima atau mata dadu ganjil, karena di sini ada yang samanya, berarti peluang masing-masingnya nanti dikurangi dengan peluang yang samanya. Nah, ini yang masing-masing dikurangi yang sama, yang 2/6 ini, maka hasilnya tinggal kita tambahkan atasnya saja karena bawahnya sudah sama ya. Pembilang itu 3 tambah 3, 6, kurangi 2 jadi 4. Karena bawahnya sudah sama semua, berarti tetap di bawahnya penyebutnya 6 ya. Kita perkecil lagi jadi 2/3. Yang keempat, dua kejadian saling bebas stokastik. Dua kejadian saling bebas stokastik jika munculnya kejadian pertama tidak memengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Nilai peluang kejadian A dan B yaitu, nah kalau kejadian saling bebas itu dikalikan ya. Di sini ciri-cirinya nanti ada kata dan. Kita lihat contohnya. Pada percobaan pelemparan 2 dadu, A adalah kejadian dadu pertama muncul mata genap. B adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 3. Berapa peluang kejadian A dan B? Pembahasannya. Mata dadu genap berarti 2, 4, 6. Ada 3, NS-nya 6, berarti peluangnya 3/6. Yang B, mata dadu kurang dari 3, berarti 1 dan 2, karena kurang dari 3 ya. NB-nya 2, NS-nya tetap 6, peluangnya berarti 2/6. Maka peluang muncul mata dadu genap dan mata dadu kurang dari 3 adalah, nah, tinggal kita kalikan ya. Berarti kalau dikalikan itu, pembilang dan pembilang, atas dengan atas, 3 kali 2 jadi 6, penyebut dan penyebut, bawah dengan bawah, berarti 6 kali 6, 36. Diperkecil lagi jadi 1/6. Masih nomor 5 ya, tapi ini kita coba dengan tabel. Nah, ini tabel untuk nomor 5. Kita lihat di sini yang A itu kejadian muncul mata genap, berarti yang A ini ya 2, 4, 6. Kalau yang B-nya mata dadu kurang dari 3, berarti 1, 2. Kita lihat pasangannya ternyata ini ya. 2 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Ada berapa nih? Ternyata ada sebanyak 6 dari 36 kemungkinan. Nah, berarti peluangnya ada 6 dari 36, diperkecil lagi jadi 1/6. Nomor 5, dua kejadian bersyarat atau saling bergantungan. Pada suatu percobaan, jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama, tetapi terjadi atau tidak terjadinya A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya B, maka kejadian tersebut disebut kejadian bersyarat. Jadi harus ada syaratnya. Yang pertama, peluang muncul A dengan syarat B telah terjadi. Di sini nulisnya peluang kejadian A setelah B. Nah, ini yang atas rumusnya yang irisan berarti yang samanya antara A dengan B. Yang bawah itu berarti yang syaratnya yang telah terjadinya siapa? Di sini B ya. Atau yang kedua ini kebalikannya. Peluang munculnya terjadi kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Berarti B dengan syarat A telah terjadi. Ini tetap sama irisan ya yang atas itu. Kalau yang bawah itu yang telah terjadinya berarti A. Ya. Kita lihat contohnya. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang munculnya bilangan genap? Bila diketahui telah muncul bilangan prima. Kita lihat pembahasannya. A kejadian muncul bilangan genap. Berarti 2, 4, 6. B kejadian bilangan prima. Berarti 2, 3, 5. Ada yang samanya nggak di sini? Ada ya, angka 2. Jadi A irisan B itu 2. Nah, ya, banyaknya A irisan B berarti ada 1 ya. Di sini ada 1 anggota di sini. Kemudian NS-nya tetap 6 karena di sini sebuah dadu. Berarti peluang A irisan B-nya 1/6. Sekarang syaratnya yang B kan harus muncul duluan ya, kejadian prima harus telah terjadi gitu. Di sini berarti peluang B-nya, NB-nya 2, NS-nya 6, NB-nya peluang B-nya berarti 3/6. Jadi peluang muncul mata dadu genap setelah prima, di sini genap setelah prima. Irisannya berarti yang sama ini yang 1/6, kemudian yang telah terjadinya yang prima. Di sini 3/6. Ini 6-nya habis ya, berarti tinggal 1/3. Sekarang peluang pengambilan. Yang pertama peluang pengambilan dengan pengembalian. Nah, di sini pengambilan dengan pengembalian dapat dipandang sebagai kejadian saling bebas, maka rumusnya dikalikan. Kalau yang tanpa pengembalian, di sini dapat dipandang sebagai kejadian bersyarat. A setelah B itu kan yang tadi barusan. Berarti di sini yang samanya, kemudian ini yang telah terjadinya. Nanti kita ubah rumusnya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini ya. Jadi irisannya itu sebenarnya sama ya, dikalikan yang syaratnya, kemudian yang telah terjadi. Kita lihat contohnya. 7.1 dengan pengembalian ya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Jika diambil 2 bola satu per satu dengan pengembalian, berapa peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna merah dan putih? Kita lihat pembahasannya.
Ini ada 5 bola merah dan 4 bola putih. Bola merah kemudian bola putih ya. Bola merah kemudian bola putih berarti merah irisan dengan putih. Peluang merah dikali dengan peluang yang putih. Yang merah itu ada 5, berarti peluangnya 5 dari 9. Ada 5 dari total gitu kan, 5 per 9. Kemudian yang putih ada 4 dari total, 4 per 9. Jadi karena dengan pengembalian di sini bawahnya sama, jadinya 20 per 81. 5 kali 4 20, 9 kali 9 81. Kita lihat perbandingannya ini untuk 7.2 tanpa pengembalian ya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian, tentukan peluang bola yang terambil itu berturut-turut berwarna merah kemudian hijau. Ini seperti tadi ya. Bola merah dulu kemudian bola hijau. Nah, di sini coba kita lihat. Yang merah kan tadi ini sama ya. Ada 5 dari 9. Berarti peluang yang merah itu 5 dari 9. Dan kalian perhatikan di sini, tanpa pengembalian berarti bolanya setelah diambil tidak dikembalikan lagi. Jadi di dalam kotak itu tadinya 9, karena telah diambil 1 berarti tinggal 8. Maka di sini yang bola hijaunya itu ada 4, tapi totalnya itu tinggal 8. Bisa difahami ya? Kalau tadi pengembalian bawahnya sama, karena dikembalikan lagi, jadi totalnya tetap sama ya. Kalau tanpa pengembalian diambil 1, jadi berkurang si totalnya itu. Merah 5 dari 9 awalnya ya, kemudian tidak dikembalikan nih, jadi sisa di kotak itu tinggal 8, berarti yang hijau itu 4 dari 8. Nanti kita kalikan atas kali atas, 5 kali 4 20, 9 kali 8 72. Atau di sini diperkecil ya, ini jadi 1 per 2, berarti 5 kali 1 jadi 5, 9 kali 2 jadinya ya 18. Ini saya perkecil nilainya ya. Oke. Sekian, selamat mengerjakan soal latihan ya. Untuk pekan depan insya Allah kita akan ulangan ya. Diperhatikan baik-baik materinya ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.